nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyadi Purnama. Saya mau membahas bab 1 tentang berpikir komputasional. Apa itu computational thinking? Computational thinking adalah proses berpikir yang melibatkan cara-cara berpikir yang digunakan dalam pemecahan masalah, perencanaan sistem, dan pemahaman perilaku manusia dengan menerapkan konsep-konsep komputasi. A. Pencarian. 1. Fungsi pencarian data. Searching sering juga disebut table lookup atau storage and retrieval information karena adanya proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. 2. Metode pencarian data. A. Pencarian statis dan pencarian dinamis. Metode pencarian data juga dapat dikelompokkan menjadi pencarian statis dan pencarian dinamis. B. Pencarian sekuensial dan pencarian biner. Berdasarkan keadaan datanya, teknik pencarian dikategorikan menjadi pencarian sekuensial dan pencarian biner atau pencarian bagi dua. Perbedaan dari dua teknik ini terletak pada keadaan data. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak terurut. C. Pencarian internal dan pencarian eksternal. Metode pencarian data dapat dilakukan dengan pencarian internal dan pencarian eksternal. Pada pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, sedangkan pada pencarian eksternal tidak semua rekaman yang diketahui berada dalam pengingat komputer, tetapi ada sejumlah rekaman yang tersimpan dalam penyimpanan luar, misalnya dalam cakram magnetis. B. Pengurutan. 1. Selection sort. A. Selection sort. Metode seleksi. Selection sort dengan metode seleksi dilakukan dengan mencari data terkecil, kemudian menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan. Proses pengurutan dengan metode seleksi diawali dengan mencari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Selanjutnya, data terkecil juga ditukar dengan data pertama. B. Selection sort ascending. Proses pengurutan dengan menggunakan metode selection sort secara terurut naik diawali dengan mencari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Apabila terdapat X buah data yang akan diurutkan membutuhkan satu langkah pengurutan di mana data terakhir, yaitu data ke X, tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal satu-satunya. 2. Bubble sort. Algoritma bubble sort cukup populer dan sederhana. Algoritma jenis ini termasuk kategori algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan pada operasi antara elemennya. Proses adalah dilakukan dengan pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus, hingga dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau pertukaran. 3. Merge sort. Algoritma merge sort biasanya digunakan pada pengurutan berkas. Prinsip dari metode penggabungan diawali dengan memberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan urut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tabel sehingga dalam keadaan urut. 4. Quicksort. Metode partisi atau partition action sort. A. DVT. Memilih rangkaian data menjadi dua subrangkaian A dalam kurung X titik Y min 1 dan A dalam kurung Y plus 1 titik R, di mana setiap elemen A dalam kurung X titik Y min 1 adalah kurang dari atau sama dengan A dalam kurung Y, dan setiap elemen pada A dalam kurung Y plus 1 Z adalah lebih besar atau sama dengan elemen pada A dalam kurung Y.
dalam kurung Y disebut sebagai elemen pivot. Perhitungan pada elemen Y merupakan salah satu bagian dari prosedur pemisahan. B. Concurrent, mengurutkan elemen pada subrangkaian secara rekursif. Pada algoritma quicksort, langkah kombinasi tidak dilakukan karena telah terjadi pengurutan elemen-elemen pada subra I. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekian dari saya. Kalau ada yang salah mau dimaafkan ya. Kalau ada yang sayang mau dilengkapkan. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you everything.